Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 5 Bogor, yang terhormat teman guru dan tenaga kependidikan, dan anak-anak yang saya sayangi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan di pagi ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini saya diminta untuk memberikan amanat pembina upacara. Tema untuk hari ini adalah SMP Negeri 5 sebagai sekolah ramah anak. Apa sekolah ramah anak itu? Jadi apa sih yang dimaksud dengan sekolah ramah anak itu sebetulnya? Dan kenapa SMP Negeri 5 itu disebut sekolah ramah anak? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan atau lembaga untuk belajar, mengajar, dan tempat memberi dan menerima pembelajaran. Ramah adalah baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, senang bergaul. Dan anak adalah manusia yang masih kecil. Anak juga adalah cikal bakal generasi penerus bangsa. Keberhasilan dalam mendidik anak menjadi indikator keberhasilan di masa mendatang. Sebagian besar anak menghabiskan waktu belajarnya di sekolah. Sekolah seolah menjadi rumah utama untuk anak menimba ilmu setelah di rumah. Nah, jadi sekolah ramah anak itu apa sebetulnya? Sekolah ramah anak itu adalah satuan pendidikan non-formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di satuan pendidikan. Jadi artinya sekolah ramah anak itu dapat dikatakan juga bahwa sekolah ramah anak itu mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup, memenuhi dan melindungi hak-hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying. SMP Negeri 5 mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak pada bulan Agustus tahun 2018 dan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar yang isinya 1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antar warga sekolah. 2. Menciptakan sekolah yang bebas dari unsur diskriminasi, kekerasan, nafsa, dan pornografi. 3. Menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang. 4. Mewujudkan sekolah yang sehat, aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan. Yang terakhir, nomor 5, mewujudkan sekolah yang berakhlak karimah, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Itu adalah isi dari ikrar sekolah ramah anak SMP Negeri 5 Bogor. Jadi dimulai yang pertama dengan deklarasi, lalu pembacaan ikrar. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan plang sekolah ramah anak di depan sekolah yang bisa kalian lihat ketika kalian masuk gerbang sekolah. Ada plang yang bertuliskan bahwa SMP Negeri 5 sebagai sekolah ramah anak. Dan sebagai sekolah ramah anak, SMP Negeri 5 itu memiliki konsep. Konsepnya itu barisan. Barisan terdiri dari huruf B, A, R, I, S, A, N. Barisan dengan double I. Huruf I yang pertama itu adalah B. B itu dari bersih. SMP Negeri 5 mempunyai lingkungan sekolah yang bersih. Disediakan juga tempat sampah terpilah, organik dan anorganik. Dan juga SMP 5 punya program unggulan, yaitu GEMAS. Gemar membersihkan sekolah yang dilaksanakan setiap hari setelah istirahat kedua. Dan SMP 5 juga mempunyai toilet putra-putri terpisah yang terjaga kebersihannya
Lalu disediakan juga tempat cuci tangan dan sabun antiseptik di depan kelas. Jadi seluruh peserta didik dapat mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Juga disediakan kantin bersih dan sehat, disediakan juga oleh sekolah. Huruf yang kedua dari barisan adalah huruf A, yang berarti aman. Aman di sini berarti yang pertama bahwa sekolah SMP Negeri 5 itu bebas dari bullying. Apa sih bullying itu? Bullying itu adalah perundungan bullying atau perundungan, maksudnya itu adalah sebuah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata ataupun di dunia maya. Jadi bullying itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya. Bisa dilakukan di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jadi bullying ini bisa perorangan, bisa kelompok. Bullying itu contohnya seperti apa sih? Contoh bullying itu adalah gosip, celaan, fitnah, ancaman, kekerasan, julukan nama jelek, seperti misalnya memanggil nama temanmu dengan nama orang tuanya, melihat sinis, tawa mengejek, cibiran, dan lainnya. Aman yang kedua di SMP Negeri 5 itu adalah sekolah yang bebas asap rokok dan narkoba. SMP Negeri 5 itu merupakan kawasan yang bebas asap rokok dan narkoba. Tidak ada asap rokok dan narkoba di SMP Negeri 5. Dan SMP 5 juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya rokok dan narkoba. Yang berikutnya, aman di sini juga di SMP Negeri 5 itu dipasang CCTV di wilayah sekolah, di semua sudut telah dipasang CCTV. CCTV itu selain untuk keamanan dan kenyamanan, CCTV juga bisa mempermudah pengawasan terhadap peserta didik yang berada di sekolah. Oke, aman yang keempat itu adalah tangga. Seperti kita tahu, tangga digunakan untuk dua aktivitas, untuk aktivitas naik ke atas dan turun ke bawah. Untuk kenyamanan dan keamanan, tangga di SMP Negeri 5 diberi petunjuk arah naik dan arah turun. Tujuannya supaya jalur naik dan turun bisa tertata dengan baik. Berikutnya adalah SMP 5 mempunyai jalur evakuasi dengan tanda arah panah petunjuk titik kumpul. Jalur yang menghubungkan setiap area ke area titik aman, titik kumpul apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah dipasang di setiap tempat arah panah menuju titik kumpul yang bisa diikuti oleh seluruh siswa dan seluruh yang berada di sekolah untuk mencapai titik kumpul, titik yang aman bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Huruf yang ketiga dalam barisan adalah R. R adalah ramah. Ramah itu kegiatan yang pertama adalah bahwa setiap pagi peserta didik itu disambut di depan sekolah kita, di depan SMP Negeri 5 ini oleh para pendidik dan tenaga pendidikan dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi begitu tiba di sekolah disambut oleh kami guru-guru dengan senyum dan sapa. Juga dilaksanakan pembelajaran yang ramah anak. Pembelajaran ramah anak itu pembelajaran yang dilaksanakan inklusif dan non-deskriptif. Pembelajaran juga dilaksanakan dengan menyenangkan dan penuh kasih sayang. Di kelas juga anak melaksanakan diskusi, juga bisa memberikan pendapatnya di depan kelas. Berikutnya kegiatannya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk karakter nasionalis yang cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, demokratis, rela berkorban, dan taat hukum. Dan juga dilaksanakan berdoa yang dilakukan setiap akan dimulai dan berakhir pelajaran. Dan ada pembiasaan yaitu membaca Al-Quran untuk yang muslim, dan untuk peserta didik non-muslim itu membaca kitabnya masing-masing. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan literasi, kegiatan membaca buku dalam kelas dan menulis kesimpulan dari cerita yang dibaca. Salah satu tujuannya agar peserta didik gemar membaca dan sekaligus mendukung program pemerintah
gerakan literasi nasional. Dan untuk ekstrakurikuler, sekolah juga menyediakan 17 ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang berikutnya juga SMP Negeri 5 itu mempunyai sarana yang ramah anak. Sarana yang ramah anak yang pertama adalah untuk menjaga keselamatan dan memberikan pendidikan tentang tertib berlalu lintas. Di SMP 5 itu dengan bekerja sama dengan kepolisian itu disediakan tempat penyeberangan jalan lengkap dengan lampu hati-hati dan shelter atau halte SMP 5. Yang kedua, SMP 5 mempunyai masjid yang luas yang terdiri dari 2 lantai, yang lantai 1 untuk laki-laki dan lantai 2 untuk perempuan. Juga yang ketiga mempunyai 30 toilet yang terjaga kebersihannya. Toilet peserta didik, putra dan putri terpisah. Yang keempat, memiliki perpustakaan yang bersih dan nyaman. Yang kelima, sekolah juga mempunyai ruang UKS yang bersih dengan 8 tempat tidur dan peserta didik laki-laki dan perempuan juga terpisah. Sekolah juga memiliki kantin bersih, sehat, dan halal untuk para peserta didik dan yang lainnya. Juga ada ruang bimbingan dan konseling. Ruang konseling itu adalah ruang untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik agar mampu mengembangkan diri secara optimal. Juga disediakan laboratorium dengan peralatan pendukung yang memadai, juga disediakannya ruang komputer. Huruf berikutnya adalah yang kelima itu adalah I. Sekolah ya ramah anak SMP Negeri 5 itu indah. Jadi memiliki beberapa taman di sekolah kita ini, juga dikelilingi pohon-pohon yang hijau. I yang berikutnya karena double I itu inklusif. Inklusif itu sekolah SMP Negeri 5 menerima siswa berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lain. Huruf yang keenam adalah S. S itu sehat. Sekolah mempunyai program unggulan yaitu Markisa. Markisa itu kegiatan makan bersama dengan gizi seimbang dan juga program Cermin Sehatku. Dan untuk menjaga kesehatan juga sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui Puskesmas untuk melaksanakan pembinaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan. Yang ketujuh adalah hurufnya A. A itu asri, yaitu sekolah punya lingkungan yang indah dipandang mata, dikelilingi rindangnya pohon, udara yang bersih, dan tanpa sampah berserakan. Dan huruf yang terakhir adalah N. N adalah nyaman. Semua kegiatan dan fasilitas yang diberikan menjadikan SMP Negeri 5 menjadi sekolah yang nyaman, aman, bersih, dan sehat. Oke, demikianlah amanat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sekolah ramah anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.